Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Amma ba'du, ikhwanana al-kiram, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala azza min qail وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah selalu untuk Rasulullah, keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita umat setianya kelak akan mendapatkan syafaatul uzma beliau di hari kemudian. Selanjutnya, selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini mengajak dirinya dan kita yang hadir agar senantiasa berikhtiar untuk dapat meningkatkan nilai-nilai iman, Islam dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Insya Allah dengan ikhtiar dan usaha tersebut Allah akan menjadikan diri kita minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Ketika Nabiullah Sulaiman sudah mendapati singgasana Ratu Bilqis, dia menyatakan hadza min fadli rabbi. Dalam sekejap singgasana Ratu Bilqis itu pindah ke istananya Nabi Sulaiman. Lalu dia menyatakan hadza, ini min fadli rabbi, adalah anugerah dari Allah Tuhanku. Menyikapinya bagaimana? Aashkuru am akfur, aku mensyukuri atau saya akan mengkufurinya. Hadirin, selama hampir 4-5 bulan ini seseorang dirundung senantiasa dengan sebuah pertanyaan. Kenapa musibah ini datang yang berlama-lama? Namun jarang sekali kalimat aashkuru, bersyukur, ketika mendapatkan sebuah nikmat dari Allah, dia tidak pernah bertanya. Begitu banyak anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah Allah berikan kepada kami keluarga sudah bertahun-tahun, itu jarang diungkap, kecuali kalau dalam bentuk duka, lara dan musibah dia akan selalu menanyakan. Sementara surat Al-A'raf menyatakan wa balawnahu bil hasanati wassayyi'at. Allah memberikan kebaikan dan keburukan itu sebagai salah satu ujian. Dan ingat, Allah menyatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu wa hum la yuftanun. Kalau Anda beriman lalu dibiarkan begitu, tidak, kami akan pasti menguji kalian. Wa kadzalika likulli nabiyyin aduwan, demikian pula seorang nabi kami khususkan, saya buatkan pengujinya itu adalah terdiri dari jin dan manusia yang hebat-hebat. Jadi artinya dua hal itu sebetulnya tidak ada yang paradok, sama kedudukannya di sisi Allah. Kebaikan atau keburukan, musibah atau nikmat, tidak ada bedanya. Yang membedakan adalah ungkapan dari Nabiullah Sulaiman, aashkuru am akfur. Bisa dia bersikap mensyukuri nikmat atau mengkufurinya. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat,
terbatas memang waktunya. Saya akan gunakan waktu 15 atau 20 menit ini inti-intinya saja. Di awal tadi sudah saya sampaikan, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Sungguh pasti aku akan menguji kalian bisyai'in dengan biqalilin, artinya sedikit, minal khaufi, rasa takut. Nah, manusia ini kalau udah dihinggapi oleh rasa takut ini sangat bahaya. Sehingga ada buku yang bernama La takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan khawatir, dan jangan sedih. Innallaha ma'ana. Itu ada satu buku khusus. Jadi kalau kita takut ini itu tidak banyak. Bisyai'in ay biqalilin, sedikit. Kemudian diuji dengan al-ju', lapar, kekurangan logistik ini dan seterusnya. Kemudian yakni di sana adalah wa naqsim minal amwal, kekurangan nilai penghasilan. Ya. Terus wal anfusi, ada sebuah lara, sakit dan kematian, wa thamarot, dan semua buah-buahan hasil kita ludes, habis dan seterusnya. Itu semua adalah media Allah untuk menguji kita. Lalu hikmah urgensi daripada ujian itu Allah sebutkan, di antaranya innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah itu kalau senang kepada hambanya pasti diuji, dan ujiannya itu terukur, tidak akan melebihi kemampuan orang tersebut. Sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu terukur. Namun kadang-kadang orang tidak bisa menerima hal ini, artinya merasa sangat berat dan seterusnya. Jadi hikmah daripada ujian itu satu adalah tanda cinta kasih Allah kepada hamba orang tersebut. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Allah kalau udah senang, suka kepada salah satu hambanya, tentu diuji terlebih dahulu. Ujiannya terukur, dan ujiannya biasanya hal-hal yang sangat hebat. Kalau kita lihat Nabi Ayub itu pertama diuji oleh kaumnya lari, yang kedua anaknya lari, yang ketiga istrinya. Ketiga-tiganya sudah tidak berada di sekitarnya. Nabi Ayub menyatakan, oh, ini adalah ujian dari Allah. Oleh karena itu saya tidak berdoa disembuhkan, hanya saya mengadu, anni massani dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ditimpa petaka penyakit, tapi Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Begitu ungkapan seorang nabi yang artinya terukur. Jadi keadaan yang seperti ini jangan membuat kita tercekam, tidak. Harusnya kita bersikap, insya Allah ini salah satu bentuk kasih sayang dan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua urgensinya adalah ibratan wa tadhkiratan, sebagai salah satu pengingat, diingatkan kita dan memberikan satu pelajaran. Sebab bila mana tidak diuji ini, tentu orang tidak akan tahu apakah itu koral atau intan. Maka perlu dites terus menerus. Itulah yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ujian itu ada antara lain gunanya tadzkirah, satu pembelajaran dan pengingat agar supaya kita tidak terlena dalam kehidupan keseharian kita. Dan yang ketiganya, hikmahnya ini tentu kita tidak harapkan, yakni berupa azab. Salah satu firman Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai walakin kadzabu, dan seterusnya. Bila mana satu negeri, satu kaum beriman kepada Allah dan bertakwa, maka akan Allah curahkan semua anugerah Allah, akan tapi kenyataannya mereka mendustakannya. Fa akhadnahum, kemudian saya siksa
dengan sepedih-pedihnya. Tentu hal ini tidak kita inginkan, bahwa yang turun di sekitar kita ini adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana cara menyikapi hal ini? Ayat yang tadi saya sebutkan, wa basyiris sabirina alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Katakan, kita harus sabar. Sabar itu artinya apa? Asy-syaja'ah. Dia bisa menerima realitas yang sebenarnya dan tidak mengandai-andai dan tidak mencari kambing hitam, inilah penyebabnya dan seterusnya. Tidak, kita harus realistis, ini adalah kenyataannya seperti ini, kita harus as-sabru, kita harus sabar dan tabah menghadapinya. Ini yang pertama. Yang kedua, sikap kita al-istiqomah, konsisten. Yang biasa sholat lebih banyak lagi, lebih dekat lagi dalam kondisi seperti ini. Istiqomah, menurut catatan Imam Syafi'i, istiqomah itu ditandai yang pertama, kita harus istiqomah di dalam beramar ma'ruf satu, dan bernahi mungkar. Kita ngajak orang selalu berbuat baik dan mencegah hal-hal yang mungkar. Yang kedua. Yang ketiga, kita harus istiqomah dalam mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempatnya, istiqomah dalam hal kita sabar terhadap musibah. Dan yang kelima, kita berjihad sungguh-sungguh agar mendapatkan balasan sorga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah cara menyikapi yang kedua. Yang ketiga, tentu kita mengikuti protokol kesehatan. Ikuti apa yang ada di sini, itu sudah benar dan itu tidak menyalahi ketentuan. Yang ketiga. Dan yang keempat, tawakkaltu 'alallah, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Ingat bahwa kematian yang namanya musibah ini itu hanya salah satu cara. Sebab mati itu satu bentuknya, tapi caranya bermacam-macam. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, tapi yang terpenting kita harus tawakal, pasrah diri. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau Anda betul-betul memiliki kekuatan, kemantapan, maka serahkan semuanya kepada Allah, dan Allah lah yang akan memberikan solusi dan pengaturan yang benar, tepat, sesuai dengan ukuran bagi setiap orang yang diujinya. Begitulah cara menyikapi, bersabarlah. Dan yang kedua, tetap istiqomah. Yang biasanya sholat berjamaah, jangan berhenti sekalipun di rumah, lakukan. Dan ini salah satu bentuk manfaat dari satu hadis yang menyatakan, nawiru manazilakum bis sholati wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumahmu dengan melaksanakan sholat dan membaca Al-Quranul Karim. Nah, kemudian di samping itu, ayo kita ikuti semua aturan yang ada. Jangan sebagaimana kasus-kasus yang ada di sekitar kita atau di luar Jawa, yakni dia tidak bisa mengikuti tata cara protokol kesehatan, itu tidak. Dan kalau itu dilanggar, dia itu termasuk dosa. Kalau orang tidak mengikuti al-amru ulil amri, itu adalah dosa, karena dia tahu persis bahaya dari ini. Sangat hebat sekali, sangat hebat. Karena ini baru pertama kali, tidak sebagaimana yang lain. Dan yang terakhir, kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan cara menyikapi dengan 4 hal ini, kita akan menjadi orang yang lebih siap menerima 2 anugerah dari Allah. Yang pertama nikmat lalu disyukuri, musibah lalu kita sabari, dan tetap kita tabah istiqomah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan iman, Islam, dan ketakwaan kita kepada Allah, dan bisa menerima semua tata aturan yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatus sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wal tubbina wal muslimin waghfina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma ij'al hadhihi al baldah Indonesia baldatan aminatan mutmainnah wa saira buldanil muslimin. Allahumma adfa' anna at-ta'na wa at-ta'una wal quruna wal munkar wal fahsya wal mihana wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar, Allahu ya'lamu ma tasna'un.